kita bertemu sekarang. Saya mengundang Ketua Bidgar Dakwah PW Persis DKI Jakarta untuk berbincang-bincang mengenai masalah dakwah Persis di DKI Jakarta dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih bisa beraktivitas walaupun hanya di rumah atau di masjid. Ini lagi di masjid nih. Oh iya. Menemani ada yang ya bukan itikaf lah. Ya. Mabit. Ya. Mabit di masjid. Ini di Garut ya? Di Garut. Ustadz Apud masih di Jakarta ini teh? Ini sudah di Ciamis. Oh Ciamis. Ada yang perlu kita perbincangkan mengenai masalah dakwah. Yang pertama, bagaimana Ustadz menyikapi kondisi seperti sekarang ini dikaitkan dengan dakwah Jamiah Persatuan Islam khususnya di DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Untuk masalah dakwah, aktivitas dakwah kalau dilihat seperti biasanya, artinya aktivitas yang rutinitas dilakukan, sudah barang tentu kalau hitungan aktivitas ya jadi berkurang. Artinya biasanya para khotib, para mubalik itu datang ke masjid atau datang ke majelis taklim. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, maka aktivitas dakwah bukan berarti berhenti sampai di situ. Masih ada hal-hal yang bisa dilakukan dalam berdakwah. Misalnya kalau sekarang dengan teknologi yang cukup canggih ini, jadi umat Islam, para mubalik khususnya, para da'i, ya bisa memanfaatkan fasilitas ini, walaupun ya banyak yang menjadi gaptek. Belum begitu paham seperti saya ini yang belum begitu paham betul mengenai. Iya, walaupun demikian bisa dapat jadi ya jadi melek teknologi yang sebelumnya sudah direncanakan, sudah diprogramkan bagaimana para mubalik itu mengikuti pelatihan teknologi atau pelatihan pelatihan dakwah via online ini. Tapi dengan adanya kejadian ini ya otomatis gitu bisa belajar dengan sendirinya. Dan tentunya masalah dakwah sepanjang kehidupan ini, dakwah akan tetap berlangsung. Dakwah akan tetap dilaksanakan. Itulah sebentar. Kan ini bulan Ramadan ya, dengan adanya musibah, katakanlah musibah dengan mewabahnya COVID-19 ya. Yang sebelumnya memang berbagai masjid sudah meminta, apakah betul sudah banyak yang meminta di bulan Ramadan itu kepada para mubalik? Ya, untuk penjadwalan ya hampir 90% sudah dibikin, tinggal pendistribusian saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka diawali dari ditiadakan Jumatan, otomatis sedikit demi sedikit masjid-masjid itu banyak yang minta pertimbangan kepada Jamiah, khususnya kepada Bidgar Dakwah, bagaimana mensikapi kegiatan-kegiatan di masjid dengan kondisi seperti ini. Maka
edaran dari PP itulah yang jadi acuan kita gitu untuk menyampaikan. Walaupun demikian, adalah beberapa masjid ya, ada beberapa masjid yang mau dikatakan bandel atau gimana, ya walau alam, mungkin dilihat dari semangat berdakwah, semangat beribadah, tanpa mempertimbangkan kondisi katakanlah semacam bahaya gitu, bahaya kalau itu terus dilakukan. Ya otomatis untuk kegiatan kegiatan Ramadan yang biasa dilakukan oleh Bidgar Dakwah otomatis jadi terhenti sama sekali. Walaupun mungkin ada 1-2 lah yang melaksanakan. Tapi ini penjadwalan ini terus dikomunikasikan dengan pengurus masjid sebelumnya ya? Ya, terus saya konsolidasi dengan konfirmasi telepon ke setiap pengurus masjid, bagaimana apakah masjid ini mau melaksanakan, tapi resikonya seperti ini, misalnya saya sampaikan dengan edaran itu, begitu juga dari pemerintah atau dari pihak DKM sendiri. Walaupun pada saat itu mungkin ada beberapa masjid yang dalam tanda kutip misalnya membandel gitu ya, ingin tetap melaksanakan, tapi akhirnya terciduk juga. Terciduk dalam arti didatangi oleh pihak keamanan, oleh pihak kelurahan, bahkan kecamatan, sampai polisi segala kan mendatangi supaya kegiatan itu dibubarkan. Ada beberapa masjid yang melaksanakan sembunyi-sembunyi, jadi lampunya dimatiin gitu. Jadi beberapa orang. Ya di sisi lain mungkin ada yang dengan bangganya, ya ada beberapa pihak yang merasa bangga, ya bisa melaksanakan gitu walaupun dalam kondisi ini. Kemudian ini satu lagi permasalahan Idul Fitri ya. Apakah sudah ada yang sebelumnya, katakanlah sebelum Ramadan tiba, sudah ada yang meminta kepada PW Persis mengenai sholat Idul Fitri? Iya, untuk penjadwalan Idul Fitri sudah beberapa masjid yang konfirmasi kepada pihak Bidgar Dakwah, kemudian pihak Bidgar Dakwah juga menghubungi atau konfirmasi kepada khotib-khotib yang diminta, dan sudah hampir 30 orang lah, 30 tempat kurang lebih yang minta atau sudah ada satu masjid di PC yang ada di Jakarta yang minta khotibnya dari PP gitu. Dari PP sudah fix, sudah dijadwalkan dan sudah disiapkan segala sesuatunya, maka dengan kejadian ini otomatis dikatakanlah dibatalkan untuk kemudian kesepakatannya dilakukan penjadwalan itu untuk tahun depan gitu, tahun berikutnya. Dan kemarin juga ada informasi sebagian masjid kalau pada saatnya nanti misalnya Idul Fitri ada masjid atau misalnya kondisinya katakanlah memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri, bagaimana katanya? Sarankan ini khotib yang dimaksud barangkali kalau sudah ada kondisinya memungkinkan bisa dilaksanakan. Dan ada satu masjid yang minta artinya mau melaksanakan, saya nggak bisa menghalangi dan khotibnya juga sudah mengiyakan kesiapannya, minta izin gitu ya, minta bagaimana keputusan dari katakanlah Bidgar Dakwah, dari PW. Saya sampaikan
kalau selama ini atau kalau dalam kondisi di saatnya nanti memungkinkan, silahkan. Kita tidak bisa menghalang-halangi. Dengan catatan dapat izin gitu ya. Dapat izin, iya, bertanggung jawab. Kami hanya kembali kepada nuraninya masing-masing, ya, pada dan tanggung jawab jadi tanggung sendiri. Ya. Jadi Jam'iyah dalam hal ini ketika belum katakanlah PSBB ini belum dicabut, terutama di DKI Jakarta, berarti itu di luar tanggung jawab Jam'iyah ya? Iya betul. Ya, itu saya sekali lagi dengan catatan kalau kondisinya memungkinkan, ada izin dari pihak pemerintah, ada izin dari kepolisian, jadi tidak bisa katakanlah memaksakan kehendak. Apalagi ini sifatnya kan ibadah yang sunnah gitu, yang sunnah. Ya, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan dakwah bisa dilaksanakan dengan normal kembali, karena memang para jemaah, khususnya jemaah masjid, merindukan sekali dakwah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Jam'iyah Persatuan Islam DKI Jakarta. Terima kasih Ustadz atas waktunya, kesempatannya. Yes. Tambahan nih untuk mungkin akan beda rasanya ketika menyampaikan ceramah atau khutbah. Rasanya ketika khutbah di hadapan para jamaah langsung. Ya saya rasakan ketika saya mendengarkan atau mendengarkan ceramah di media gitu ya, di YouTube. Jadi sama seperti nonton tayangan-tayangan biasa gitu. Beda dengan ketika berada di masjid, kita mendengarkan khutbah, ada hubungan emosional gitu. Ini yang hilang gitu dari model dakwah yang sifatnya katakanlah ceramah atau khutbah gitu. Mungkin banyak sisi positif yang lainnya dakwah ini bisa tersampaikan kepada mereka. Itu mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan menjalankan dakwah kita normal kembali sebagaimana sedia kala yang dilakukan oleh Bidgat Dakwah khususnya dan oleh umat Islam pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.